Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Kita bersyukur kasih kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Mari sebelumnya saya juga mengucapkan selamat datang pada hambanya Pak Paulus dan seluruh keluarga. Mari kita akan mulai ibadah ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian, biarlah semua yang bernapas memuji. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya seluruh bumi nyanyikan kebesaran, biar yang bernapas memuji namamu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagimu. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran. Biar yang bernapas memuji namamu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagimu. Pujilah Tuhan, hai seluruh umatnya, tinggikan Dia, masyurkan namanya. Berilah Dia hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan namanya. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Seluruh bumi nyanyikan kebesaran. Haleluya. Memuji namamu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagimu. Pujilah, tinggikan, masyurkan namanya. Dia hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan nama. Pujilah Dia, hai seluruh umatnya, tinggikan Dia, masyurkan namanya. Dia hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan. Dan sekali lagi katakan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai seluruh umat benar Tuhan, terpujilah namamu, masyurkan namanya. Dia hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan namanya. Beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan namanya.
Mulialah nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Biarlah segenap makhluk, segenap yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang layak untuk diagungkan dan ditinggikan. Engkaulah Allah yang maha tinggi, Engkaulah Allah yang maha besar, Engkaulah Allah pencipta segalanya. Kami bersyukur padamu pada pagi hari ini Tuhan. Sebagaimana kami yang ada saat ini, kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhir. Kiranya Tuhan, puji-pujian yang akan kami naikkan ini boleh berkenan di hati kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Bagaimana minggu ini? Ada sukacita, ada semua diberkati? Boleh angkat tangan yang berkati Tuhan. Mari kita akan puji Dia, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Nyanyilah dan Menarilah. Dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Bagi Sang Raja. Angkatlah suaramu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sekali lagi katakan lebih bersemangat. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah suaramu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah, angkatlah suaramu, pujilah Dia, namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Sekali lagi, bagi Sang Raja. Haleluya. Siapa Raja kita? Yesus Kristus namanya. Mari kita bersyukur pada Dia. Dialah Raja dan Allah bagi kita. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Terbanglah kekuatan
seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal terus dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, berkata-kata Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia amin Tuhan. Dia yang berkata, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang di hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal terus dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata-kata Tuhan. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah-Mu, kekal terus dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata-kata Tuhan Rajaku. Boleh dong beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan menikmati firman Tuhan. Kita kata pujian untuk sambut firman. Berkata-kata besertaku,
sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Amin Tuhan, dan berlindung bagiku, pertolonganku di tempat hati, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ketinggikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Rancang dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Amin Tuhan. Amin. Dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahali, mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, kau yang ku kau yang ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang kami nantikan Tuhan, Engkaulah yang kami rindukan Tuhan, kehadiran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada habis-habisnya kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan buat kami semua. Biarlah kiranya Tuhan puji-pujian yang boleh kami naikkan itu boleh menjadi dupa yang harum menyenangkan hatimu. Tiba saatnya Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu dalam pengurapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya urapan Tuhan berkuasa atas. Dan biarlah firman yang disampaikan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami yang lemah. Memberikan jawaban bagi kami yang sedang dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom yang siap menerima bagian berkat Tuhan pagi hari ini, silakan angkat tangan. Karena pesan Tuhan jelas, sampaikan pada jemaat yang kukasihi, tidak boleh ada ketakutan, tidak boleh ada kegentaran. Oleh karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang menakutkan, hari-hari yang menggoncangkan iman. Ya. Namun berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, Allah Israel sebagai pelindung, karena kepadanya lah engkau percaya, maka engkau akan tetap teguh berdiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, nama saya Paulus Haryanto, asli dari Solo dan menetap di Bandung udah lebih dari 16 tahun. Kemudian tugas di Semarang 2014, tapi hari-hari ini kumpul dengan keluarga, ada istri saya, tentu saja satu-satunya, dan yang terakhir, boleh angkat tangan atau berdiri boleh, ini Ibu Ningsih. Ini sahabat dari Ibu Lina juga ya. Kemudian ada anak kami yang kedua, ini Samuel, size-nya di atas rata-rata. Ya begitu subur. Sebenarnya ada satu anak lagi yang dia alumni dari UI, kemudian ambil S2 di ITB, sudah selesai dan kerja di sebuah bank di Bandung ya, perempuan. Dia, wah jangan banyak-banyak nanti kita sekeluarga kalau kumpul jadi berat semua katanya, ya biar aja kita bagi-bagi pelayanan gitu ya. Jadi ada anak dua, satu perempuan, kedua laki-laki. Yang pertama namanya Relida, yang kedua namanya Samuel. Dan Tuhan itu sangat baik. Anak kami yang pertama tadi perempuan, UI itu lulus dengan cum laude, dan ITB S2 juga cum laude. Dan Alkitab kita berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta. Tapi mereka menjadi berkat, menjadi dampak yang positif dimanapun kita berada. Ya, oke, saya mau begitu semangat, tapi kadang-kadang nggak berani terlalu mendongak kepala, karena hari-hari ini nih, aduh mau memuji Tuhan pun mau lepas masker juga agak ngeri ya. Tapi saya bersyukur kami kebetulan agen namanya Ekosis, kalau diklik di Google ya, Ekosis itu istilahnya klorin dioksid yang sanggup membunuh virus, bakteri dan sebagainya. Sehingga kami, saya, istri, anak-anak itu kemana-mana ditemani oleh Ekosis ini ya. Jadi di mobil ada, di rumah ada. Kemarin baru dari Bekasi, bukan kami gegabah, tapi kami tahu bahwa Tuhan melindungi. Secara iman kita berdoa, itu pasti. Tapi secara imun kita juga menjaga diri, itu harus. Amannya gimana? Menjaga jarak. Nah ini kita ya moga-moga, sudah lama sekali Pak Daniel, terima kasih waktu yang diberikan. Kami juga rindu seperti ini, biasanya hanya lewat Zoom, lewat online ya, tapi kita bisa duduk bersama. Semoga terus akan berlangsung, bahkan di tempat ini setiap minggu jalan ya. Wah ini GBI Sinai memang luar biasa. Oke. Tadi sudah perkenalan, rumah kami tetangga dekat, hanya di Dadali situ, jadi 8 menit saja ke sini. Oke, boleh ditayangkan. Saya ajak kita merenungkan satu topik, kita mau melewati badai. Badai ini kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita lewati badai. Nah, yang menarik hari-hari ini bukan orang biasa. Bapak Ibu tahu siapa itu Pak Doni Monardo. Ya, itu ketua untuk urusan COVID secara nasional, tapi dia juga kena COVID. Jadi kita mau gagah gimana nggak tahu. Di tempat kami, saya masih staf suatu pelayanan lembaga ya, itu koordinator, namanya koordinator CMT, itu Crisis Management Team, ketuanya itu melarang jangan kemana-mana, kalau nggak perlu jangan sampai pergi dan sebagainya, harus di rumah terus, jaga jarak terus, tiap hari mengupdate. Tapi dia juga kena COVID. Sekarang mau apa? Kita mau susah ya untuk mau cerita ini kena itu tidak, kita nggak bisa milih ya. Dan kalau kita lihat ini data yang tidak terlalu terbaru, tetapi sampai Januari ini kasus-kasusnya terus naik. Dan ini 2-3 hari yang lalu saya dapat ya, dan statistik ini sangat-sangat menakutkan. Kita tidak tahu, kita bingung dengan COVID ini. Akibat dari COVID ini banyak PHK. Saya tidak tahu jemaat di sini apakah ada yang menjadi korban PHK. Ponakan kami sudah kena korban PHK. Minggu lalu anaknya meninggal karena kecelakaan, kayaknya tertimpa-timpa ya. Kami datang ke Bekasi untuk memberikan dukungan dan kekuatan. Pengangguran bertambah-tambah, rumah sakit juga sudah kehabisan tempat, para medis juga sudah mulai kewalahan. Kemudian saya tidak tahu Pak Presiden Jokowi, kita tiap kali mendoakan juga tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Akibatnya kita bisa membuat 10 daftar, 15 daftar pengangguran, PHK, rumah sakit begitu kebanyakan pasien, para medis ketakutan, vaksin sangat diperlukan dan seterusnya, harus jaga jarak, toko-toko sepi, hotel sepi dan sebagainya, penerbangan-penerbangan sepi. Oke, saya tidak mau berpanjang-panjang di sini karena bukan tujuan saya untuk membuat saudara takut, bukan itu. Tapi satu kata, hari-hari ini semua digoncang, orang miskin digoncang, orang kaya digoncang, punya pabrik digoncang, karyawan biasa digoncang, semua digoncang, hamba-hamba Tuhan digoncang, pengusaha-pengusaha digoncang, semua digoncang. Mari kita lihat bersama-sama, mari kita baca dari Ibrani 12 ayat 26. Karena ini memang sudah agenda Tuhan, ya. Ibrani 12 ayat 26, 27, 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncang, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Digoncang, ibarat pohon digoncang. Buah-buah yang sudah matang apalagi busuk itu pasti jatuh. Bahkan buah-buah yang muda itu juga bisa berguguran. Bukan hanya bumi tapi juga langit. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekarang apa yang disebut kekayaan tidak ada artinya. Beberapa waktu lalu kita mendengar bagaimana mungkin kami orang kaya tapi tidak kebagian oksigen di rumah sakit sehingga ayah saya mati. Berapa sih harga oksigen kami nggak kebagian? Saudara, kalau sampai hari ini masih bisa bernafas, saudara, itu kemurahan Tuhan. Indera pendengaranmu masih tajam, itu luar biasa. Kalau bau pete masih tercium, itu puji Tuhan. Indera penglihatan kita masih cukup jelas, itu luar biasa. Karena itu tiap pagi, tiap hari saya selalu baru mencari. Tuhan, saya bersyukur masih bisa BAB. Maaf, saya kadang-kadang hal-hal kecil gitu saya syukuri, masih bisa kencing, masih bisa bernafas, masih bisa hidup, masih bisa olahraga. Tuhan, hari ini artinya saya harus berarti. Karena hari-hari ini ada yang disebut dengan kegoncangan yang menseleksi, kegoncangan yang memilih, kegoncangan yang memilah. Siapa yang terus, siapa yang gugur. Dan itu persis perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Di perjalanan ada kegoncangan, ada seleksi. Ada yang terus, ada yang tidak. Dan saya mau katakan, kita tidak boleh menghakimi bahwa orang yang meninggal itu adalah banyak salahnya. Tidak. Karena Musa pun tidak sampai ke Kanaan. Apakah Anda berani mengatakan Musa masuk neraka? Salah besar. Kalau orang-orang meninggal di dalam Tuhan itu orang bahagia. Tapi kalau kita masih hidup, masih kuat, bernapas, bekerja, melayani, itu adalah kemurahan Tuhan. Tidak boleh alasan apapun kita menghakimi mereka. Bahkan saya lihat orang-orang lebih suci daripada kita, lebih baik daripada kita, tapi Tuhan memanggil duluan. Kita nggak tahu. Tapi kata seleksi itu, mari kita cantolkan di pikiran dan hati kita. Karena siapa yang kuat, siapa yang tabah, siapa yang terus berjalan bersama Tuhan. Dan hari-hari ini kita sedang diseleksi. Karena itu pesan Tuhan jelas. Jangan pernah saudara dan saya punya mental budak. 400 tahun bangsa Israel diperbudak, diperhamba di Mesir. Karena itu hatinya begitu terikat, terpenjara dengan perbudakan. Hatinya senang sekali diperbudak. Hatinya sudah sangat-sangat tunduk kepada yang disebut dengan kekuasaan. Dan bagaimana kita menghadapinya? Mari kita lihat bersama ciri-ciri daripada mental budak. Dan bagaimana mengatasinya. Nanti kita akan lihat supaya kita bisa belajar firman Tuhan. Yang wanita baca Keluaran 14 ayat 9. Kemudian yang pria ayat 10 dari 14 ya Keluaran. Ayat 9 dulu, wanita ya. Mari kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Yang pria, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menolak, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka.
Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ciri pertama mental Buddha adalah ketakutan. Kalau saudara sampai mau bergerak pun ketakutan, mau ketemu orang ketakutan, mau bekerja ketakutan, mau berdoa ketakutan, mau bangun ketakutan, saudara sedang dipenjara oleh ketakutan dan itu mental budak. Tapi Tuhan ingatkan, engkau adalah milik Allah, engkau adalah anak Allah. Saya dan saudara adalah anak Tuhan, bukan budak-budak dosa, bukan budak-budak masalah. Kita harus mengatasi, kita tidak boleh ketakutan. Ada yang orang sampai hari ini itu nggak kemana-mana ya, betul-betul nggak kemana-mana. Makin kaya makin takut, betul nggak? Saudara lihat tukang ojek, tukang rujak, tukang apa cuanki. Saudara tahu cuanki itu apa sih? Bukan, cari uang jalan kaki katanya. Itu kemana-mana. Karena mau apa? Nggak ada yang ditakutkan. Saudara, kadang-kadang mari kita lihat orang-orang seperti itu bebas, nggak tahu sakit penyakit juga di mana. Tapi orang makin kaya makin takut. Ya, saya nggak tahu kalau saudara masih ada di kebaktian di sini bukan nggak kaya. Saya percaya saudara kaya dalam Tuhan, karena itu saudara tidak ketakutan. Tapi memang harus hati-hati ya. Jadi mental pertama itu mental budak. Kalau saudara dan saya punya mental anak raja, kematian bukan lagi suatu yang menakutkan. Asalkan bersama dengan Tuhan, asalkan di dalam Yesus. Nah, mari baca bersama-sama. Lawan daripada mental budak adalah mental anak raja. Mazmur 23 ayat 4. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kemana-mana, aku tidak takut bahaya, sebab Kau besertaku, padamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Hari-hari ini kita butuh penggembalaan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, tidak aku takut. Sekalipun berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, terjemahan yang lama. Saudara, saya pernah mati. Saya rasakan bagaimana mati. Saya sakit, kemudian saya dibawa kemudian lewat sebuah padang yang di situ saya ingat betul itu bunganya warna kuning semua. Tapi begitu saya mau masuk gerbang, ada penjaga mengatakan tidak boleh, kamu nggak boleh lewat sini. Lalu saya pengen masuk, saya nggak boleh. Jalanmu yang sana. Kemudian saudara, saya nggak tahu berapa jam, akhirnya saya di seluruh jalan yang lain, kemudian saya terbangun dan kemudian saya sudah lihat tubuh saya tadinya. Saya yakin itu sudah tahap kematian itu di dalam Tuhan tidak ada lagi yang menakutkan. Yang menakutkan adalah kalau saudara menyakiti hati orang belum dibereskan, pahit hatinya belum beres. Itu yang menakutkan, tetapi kalau sudah bebas nggak ada yang menakutkan. Nah, karena itu saudara, mental budak tadi adalah ketakutan. Ada nggak yang ketakutan? Coba tengok kiri kanan. Makan nggak enak, betul nggak? Tidur nggak nyenyak, ketemu orang takut. Takut sih boleh, Tuhan Yesus juga pernah mengalami seperti itu ya, tapi nggak boleh ketakutan, karena ketakutan itu mematikan iman, memandulkan iman, membuat kita menjadi tidak bisa bergerak. Oke. Yang kedua, mental daripada budak itu seperti apa? Kembali yang wanita ya, baca dulu ayat 11. Keluaran 14 ayat 11. Wanita 1, 2, 3. Jangan berkata pada Musa, maka tangannya tidak tertulis di sini, maka engkau orang yang mati pada ini. Apakah yang kau berbuat di hadapan kami membuat kami mati? Yang pria, bukankah yang kami katakan, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Saudara, siapa sih yang punya agenda, yang punya akal rencana memindahkan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan? Siapa yang punya gagasan? Siapa yang punya gagasan? Fir'aun? Bukan. Musa? Bukan. Sebenarnya Musa juga males, Tuhan aku nggak bisa ngomong ini. Orang namanya juga ngomong aja nggak jelas, perintah juga nggak jelas, kok malah kau suruh. Tuhan udah sempat marah itu pada Musa. Ada saudaramu Harun, biarlah dia menjadi juru bicaranya. Karena rencana Tuhan harus terjadi, harus terlaksana. Sehingga kegoncangan itu juga bukan rencana manusia.
Untuk pindah dari keadaan yang lama menjadi keadaan yang baru itu adalah perintah Tuhan. Saudara dan saya harus diseleksi untuk kelihatan kuat atau tidak, kelihatan sabar atau tidak, kelihatan tekun atau tidak, itu hari-hari ini saudara. Tidak dipengaruhi seberapa besar saudara ayat Alkitab hafal atau saudara lama ke gereja, enggak. Tapi seberapa saudara berani menerapkan iman. Itulah yang sedang dicari Tuhan. Saudara, di sini dikatakan mental budak yang kedua adalah apa? Mudah menyalahkan orang lain. Ini yang disalahkan Musa, pemimpin itu disalahkan. Kalau hari-hari ini gara-gara COVID saudara mengatakan, kamu tuh gimana sih, taruh kacamata dia lupa, dasar sudah pikun. Loh, nyala-nyalain orang. Loh, aku juga nggak pikun, kamu aja yang juga pikun. Loh, malah perang. Gara-gara kamu sekarang kita susah makan. Loh, nyalain orang lain. Ada nggak hari-hari ini suami istri saling nyalahkan? Ada nggak hari-hari ini anak menyalahkan orang tua? Orang tua menyalahkan anak. Namanya lagi pikiran kacau, jalan aja bisa kejeduk, kakinya itu kejeduk apa namanya meja, yang disalahkan kaki meja loh. Saya nggak tahu kalau saudara hari-hari ini punya mental menyalahkan orang lain, bahkan pemerintah yang disalahkan. Saya nggak tahu Pak Pendeta pernah disalahkan atau enggak, tapi entah ngomong entah enggak pernah loh kadang-kadang. Wong Musa saja disalahkan. Bunin pernah nggak disalahkan orang? Oh pernah. Saya pernah. Saudara, orang-orang yang sering dan mudah menyalahkan orang lain itu punya mental namanya mental budak. Dan Tuhan tidak senang dengan mental budak. Mari hari-hari ini evaluasi diri, seleksi diri. Kenapa pekerjaanku nggak beres? Kenapa kuliahku belum beres? Kenapa rumah tanggaku belum beres? Nggak usah menyalahkan orang lain. Tuhan mau kita berperkara. Banyak orang menghabiskan waktu di pekerjaan, di komputer, tapi nggak punya waktu saat teduh. Teman saya bilang lebih baik kita tenggelam di tengah kesibukan dalam saat teduh daripada saat teduh kita hilang karena tenggelam di tengah pekerjaan. Data maksud saya. Kita punya waktu banyak sekali, berapa jam saudara pakai untuk menyembah Dia. Saudara main musik bagus, saya yakin itu karena anugerah Tuhan. Tapi pernahkah saudara melayani Tuhan dengan kemampuan musik saudara? Tidak di gereja loh, melayani jemaat, melayani gereja, melayani orang dengan melayani Tuhan beda loh ya. Saya harap saudara tahu maksud saya. Kalau saya main musik, kayak khotbah ini melayani manusia. Tapi ketika saya sedang sendiri menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan tanpa cari pujian orang, itu namanya sedang melayani Tuhan, dapat nasihat dari Tuhan. Saya harap saudara tidak bisa menggantikan pelayanan manusia diganti karena tidak melayani Tuhan. Oke, mental budak ini menyalahkan orang lain. Nanti kita berdoa, Tuhan kalau ada orang yang masih saya salahkan, ampuni saya. Tuhan tidak suka dengan orang yang menyalahkan. Musa, emangnya di Mesir itu nggak ada kuburan, masa mau mati aja kau bawa kuburan ke padang gurun? Ini bahasanya kan begitu. Alangkah indahnya kalau aku seandainya, ini nanti mental ketiga muncul. Mental pertama tadi mental budak itu seperti apa? Ketakutan. Tapi mengatasinya kita harus belajar seperti Daud. Tuhan itu gembalaku. Mental yang kedua mental suka menyalahkan orang lain. Ngatasinya gimana? Anak raja punya mental berbeda. Mari kita baca bersama-sama ayat Mazmur 73 ayat 26 dan seterusnya. Bersama ya. 1, 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis kenyang, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Mungkin saudara tidak berzina, saudara tidak punya selingkuhan, saudara tidak menyembah Baal. Tapi kalau meninggalkan Tuhan itu tandanya sudah berzina dengan yang lain. Bisa hobi kita, bisa barang kesayangan kita, bahkan bisa anak kita, bisa istri kita, semua akan diseleksi. Dan tinggal satu hal yang tetap, yaitu Tuhan dalam hidup kita. Tapi betapa banyak orang menghabiskan waktu untuk cari uang.
menghabiskan waktu untuk mengembangkan kemampuan, itu tidak salah. Tapi kekayaan itu semua akan hilang. Yang kekal adalah bagaimana hubungan kita, nilai-nilai hidup kita di dalam Tuhan. Pemazmur ini luar biasa kalau kita baca ayat sebelumnya, orang-orang kayaknya orang-orang fasik itu kok lebih untung. Orang-orang fasik itu kok lebih hoki. Orang-orang fasik itu enteng jodoh. Orang-orang fasik itu promosinya gampang, tapi saya sekarang ini kok rasanya berat sekali. Saudara rasanya mau meninggalkan Tuhan, tapi dia menasihati kita. Orang-orang yang mau melihat kebenaran harus sampai pada titik bersama dengan Tuhan melihat masalah. Karena itu dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat yang lain katakan, tidak ada yang kuingini di bumi ini kecuali Engkau. Dan di surga tidak ada yang kucari kecuali Engkau, Tuhan. Sebab sungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasikan orang yang berzina. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bukankah hari-hari ini kita semakin melihat kekayaan gak bisa nolong, jabatan gak bisa menolong. Berbahagialah kalau saudara masih punya jabatan, puji Tuhan. Kekayaan, itu puji Tuhan. Tapi itu tidak boleh menjadi tempat cantolan, tempat bergantung. Yang paham katakan amin. Imanmu, kasihmu, harapanmu dalam Tuhan, itulah yang kekal. Nah, yang terakhir, ya, ini menarik sekali, saya sendiri dinasihati ya. Mental Buddha itu yang pertama ketakutan, mental yang kedua itu suka menyalahkan orang lain, ya. Nah, sekarang yang ketiga apa? Yang pria dulu baca sekarang ya, pria dulu 1 ayat 21, 2, 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah genap jemaah Israel pada Musa dan Harun. Wanita? Bersungut-sungut. Saudara, ketika masuk dalam rencana Tuhan, kalau saudara nggak tabah, saya nggak tabah, maka mudah bersungut-sungut. Mudah pengen kembali jalan yang lama, cara yang lama, hidup yang lama. Dan Tuhan tidak suka dengan cara pikir seperti ini. Sebab cara pikir seperti ini, mental Buddha itu apa? Orientasi hanya perkara duniawi. Duniawi itu apa misalnya? Uang. Apalagi? Kedudukan. Apalagi? Makanan, betul? Perut, ya, kesenangan, kenyamanan, keinginan mata, keampuhan hidup, ya itu semua berasal dari dunia. Saudara, Tuhan sedang mengkhotbahi saudara lewat Roh Kudusnya saat ini. Ya. Kalau saudara dan saya punya mental Buddha, yaitu hanya orientasi pada perkara dunia, celakalah kita. Oleh karena itu mental anak raja tidak boleh terjebak pada hal ini. Tapi mental anak raja, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Nasihat ini semakin aktual. Tidak salah saudara dipromosi, tidak salah saudara punya jabatan. Saya umur sudah 59 tahun, tahun ini, bulan Januari ini. Saya tahun depan secara usia struktural saya sudah pensiun. Tapi ada 2 pekerjaan yang masih menawari saya. Satu jadi pembina rohani di rumah sakit besar bersama dengan istri. Yang satu jadi pimpinan sebuah sekolah untuk pembinaan hamba-hamba Tuhan. Saya nggak mungkin ambil dua-duanya. Saudara kekasih, saya tidak mencari-cari promosi, tapi Tuhan membawa kami kepada posisi-posisi ini. Orang yang berbahagia adalah orang yang bukan mengejar berkat, tapi dikejar berkat. Kadang-kadang susah memilih mana yang ini atau mana yang itu. Tuhan pesannya jelas, nggak boleh ada mental penakut, ketakutan di sini. Nggak boleh ada mental yang menyalahkan orang lain. Apakah itu anak, apakah istri, apakah bos, apakah pendeta, nggak boleh. Dan tidak boleh jemaat di tempat ini
yang orientasi pikirannya hanya masalah dunia. Itu jelas pesan Tuhan ketika saya berdoa. 2 Timotius 1 ayat 7. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Saya akan akhiri firman Tuhan ini. Oh haleluya. 2 Timotius 1 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan keteguhan. Sekarang mari kita klaim, karena di sini janji Allah pasti terbukti. Jadi kata kita ini diganti dengan saya atau nama saudara sendiri, ya. Oke ya? Kita baca sekali lagi. Sebab bareng ya. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada Paulus bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan keteguhan. Roh itu sedang bekerja untuk memberi kekuatan pada saudara. Bukan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan keberanian. Mari kita nyanyikan berhembuslah Roh Kudus, ini doa kita. Tuhan mau memperbaharui di akhir zaman ini, tidak ada jemaat dari GBI Sinai yang tertinggal. Orang-orang dikasih yang saudara kasih akan terbawa, tidak ada yang tertinggal. Asalkan saudara punya mental anak raja, bukan mental budak. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Ya Tuhan, itu kami rindu. Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kita akan saling mendoakan. Kiri kanan saudara, orang-orang saudara kasih, sebut namanya supaya Tuhan urapi, dipulihkan dengan kekuatan yang baru. Seberapa saudara ingat namanya, kenal, doakan. Tuhan mau kita tidak egois, kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita memberkati satu dengan yang lain. Refrennya kita nyanyikan, yang pria dulu mendoakan kiri kanannya atau orang-orang dikasihi, dan wanita menyanyikan refrennya, urapi kami. Dan kemudian pria-pria berdoa untuk orang-orang yang dikasihi kiri kanannya, urapi kami. Pria menyanyikan refrennya. Urapilah kami dengan minyak. Doakan supaya urapan baru turun atas orang-orang kau kasihi. Wanita berdoa untuk hal ini. Dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekarang wanita menyanyi, pria-pria berdoa. Kami berdoa untuk Abang Bapak dan Ibu Lina serta seluruh keluarga. Harapan Pak, kuasa baru turun atas mereka. Pemulihan terjadi, kekuatan yang membangkitkan keberanian, bukan ketakutan, ketertiban.
Oh Yesus, Yesus Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu. Hamba berdoa tidak ada seorang pun di tempat ini yang punya mental budak, yaitu ketakutan, yaitu menyalahkan orang lain, yaitu orientasinya hanya perkara duniawi saja. Kami mau pindah ke dalam kondisi yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih sehat, tapi lebih mengasihi Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih urapan baru turun atas setiap kami. Kekuatan baru turun atas setiap kami. Dan pemulihan-pemulihan, penyembuhan-penyembuhan terjadi. Oleh karena kami anak-anak-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk darah-Mu yang sudah tercurah ya Yesus untuk dosa kami. Terima kasih untuk masa depan kami yang jelas. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami, ya penuhi, goncang, baharui, pulihkanlah kami Tuhan, terima kasih. Yang percaya Tuhan sedang memulihkan, menyembuhkan dan menguatkan saudara bersama di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Di nama Tuhan silakan duduk. Ya, saya mengaturkan terima kasih atas pelayanan daripada Bapak Paulus Herianto yang pagi hari ini berkenan bisa melayani jemaat Tuhan di tempat ini bersama dengan Ibu Ning dan juga Samuel, ya, bisa sama-sama beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan, kami merasa diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dan jemaat Tuhan juga yang hadir pada pagi hari ini boleh dikuatkan dan dihiburkan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memakai selalu hambanya dimanapun Tuhan utus hambanya bersama dengan keluarga melayani dan memberkati jiwa-jiwa yang merindukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita menyanyikan pujian Berkat Kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu pada saat pagi hari ini.
karena kebaikan Tuhan, kalau kami boleh ada bersama-sama di dalam ibadah onsite di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat rekan-rekan, saudara kami semua yang sudah melayani di dalam ibadah ini dari permulaan sampai dengan selesainya ya Bapa. Kiranya Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu memenuhi segenap umat Tuhan yang merindu selalu akan kebenaran firman Tuhan, dan kami semua boleh dipuaskan ya Tuhan, dan kami boleh kuat menghadapi situasi keadaan dunia saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas nasihat firman-Mu. Tuhan memakai hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Paulus Herianto ya Tuhan, bersama dengan ibu dan keluarga anak-anaknya ya Tuhan, dapat selalu melayani dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ya Bapa, dan boleh menguatkan, memberikan penghiburan kepada kami semua, sehingga kami boleh kuat anak-anak-Mu ya Tuhan dalam situasi kondisi yang sungguh menekan di dalam kehidupan kami saat ini. Kalau kami boleh melihat akan keadaan dunia saat ini ya Bapa, sungguh kami merasa takut dan merasa ngeri, tetapi kalau firman Tuhan boleh menasihatkan dan memberikan penghiburan, kami boleh ya Tuhan dikuatkan iman kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga rekan-rekan saudara kami yang lainnya yang mungkin tidak bisa mengikuti ibadah onsite, tetapi mereka juga boleh ya Tuhan dibagikan lewat rekaman. Pada saatnya akan datang mereka dapat menikmati ya Tuhan dalam ibadah online. Terima kasih Bapa, sehingga mereka semua juga boleh dikuatkan. Meskipun mereka tidak ada di tempat ini ya Tuhan, berada di rumah masing-masing, tetapi mereka juga boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami semua berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang sakit. Tuhan jamah memberikan kesembuhan pada saat ini. Yang lemah imannya dikuatkan kembali. Terima kasih ya Bapa. Dan yang mungkin ada di dalam kekurangan secara finansial, kami juga diberkati oleh Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tuhan juga menolong bagi para pemimpin negara kami ya Tuhan, baik dari angkatan tingkat yang teratas yaitu Bapak Presiden Jokowi bersama dengan menterinya dan juga semuanya ya Bapak. Kiranya mereka semua boleh ya Tuhan menjalankan tugas kenegaraan dengan takut akan Tuhan, dan juga mempercepat ya Tuhan penanganan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, lewat ya Tuhan vaksin yang sudah mulai diterapkan dan sudah mulai disebarkan di seluruh tanah air kami ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke mereka semua boleh terlayani dengan baik ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, saatnya ya Tuhan nanti kami boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan menyertai juga ya Bapa bagi bangsa kami, sehingga ya Tuhan kami boleh tenang, kami boleh kuat ya Tuhan menghadapi keadaan saat ini, dan Tuhan sendiri yang memulihkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar setelah ini sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai dalam perjalanan. Tibakan kami pada satu tujuan kami ya Tuhan, satu persatu dengan selamat, dengan tidak kurang sesuatu apapun. Tuhan memberkati rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu bagi anak cucu kami juga yang sekolah, yang studi, yang saat ini mungkin masih secara online. Tuhan juga memberkati mereka sehingga mereka semua boleh berhasil. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian satu kali lagi. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup